Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran ketiga halaman 155. Perhatikanlah gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Kemudian ayo membaca halaman 156. Silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya. Kemudian ayo menulis halaman 157. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 157. Isi paragraf pertama. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Isi paragraf 2. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Isi paragraf ketiga, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Dan isi paragraf keempat, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Selanjutnya pada halaman 158. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang telah disediakan di bawah ini. Mari kita mengisi diagram pada halaman 158. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Pokok pikiran paragraf 1. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Kemudian pada paragraf ketiga, pokok pikirannya, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Dan pokok pikiran pada paragraf keempat, ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Lalu, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan yang diperoleh dari media elektronik di atas dalam tulisan satu paragraf berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 158 bagian bawah. Jawab, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Misal kegiatan tradisi, peristiwa kelahiran hingga kematian.
Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 160, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Perajin Batik Osing. Kemudian setelah membaca, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 161 nomor 1. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Tujuan untuk memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Kemudian nomor 2 pada halaman 162. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Manfaatnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. 3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Pengaruhnya, dengan batik pewarna alam, para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Nomor 4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Pengaruhnya, dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Nomor 5. Adakah kegiatan serupa di daerahmu? Apakah tujuannya? Nah, untuk nomor 5, silakan adik-adik bisa menanyakan pada orang tua. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 162. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini di dalam kelompok. 1. Carilah informasi tentang kegiatan masyarakat di wilayah tinggalmu melalui koran daerahmu. Kamu juga dapat menggunakan koran dalam bentuk media cetak ataupun koran elektronik seperti contoh di atas. Mintalah bantuan orang dewasa di sekitarmu jika kamu ingin menggunakan koran elektronik. 2. Pilihlah paling sedikit 1 artikel dari koran tersebut. 3. Guntinglah artikel tersebut, lalu tempelkan di atas kertas gambar ukuran A4. 4. Bacalah artikel tersebut dengan seksama, lalu tuliskan di samping artikel beberapa keterangan seperti contoh berikut. Berikutnya kita akan mengisi kolom pada halaman 163 bagian atas. Nama kegiatan, pelatihan pembuatan kue. Tempat dilakukan kegiatan Balai RW. Tujuan kegiatan melatih ibu rumah tangga membuat kue. Manfaat kegiatan terhadap masyarakat sekitar, melatih ibu rumah tangga membuat kue yang dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan. 5. Presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Setelah itu tempelkan di dinding kelas. 6. Perhatikan dan catatlah informasi menarik yang disampaikan oleh kelompok lain. Nomor 7. Tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Di sini kakak akan memberikan contoh kesimpulan pada kegiatan di atas. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakannya dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Lalu pada halaman 164, dengan memahami bacaan Perajin Batik Osing, perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat. Ikutilah langkah kegiatan berikut. 1. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 2. Tentukan dan jelaskan peran setiap orang yang terlibat.
3. Tentukan dan jelaskan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 4. Tentukan dan jelaskan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 5. Gunakan tabel berikut untuk melakukan kegiatan ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 164. Pihak yang terlibat: masyarakat osing. Peran menciptakan motif batik Banyuwangi. Hak memperoleh motif batik yang unik. Kewajiban menggunakan bahan pewarna alami untuk batik mereka. Pihak yang terlibat: Merdi Sihombing. Peran melatih para perajin batik di Banyuwangi. Hak mendapatkan penghargaan imbal jasa pelatihan yang dilakukan. Kewajiban memperbanyak kreasi motif batik Banyuwangi. Pihak yang terlibat: Abdullah Azwar Anas. Peran mendorong geliat industri batik di Banyuwangi. Hak meningkatkan tingkat ekonomi perajin batik di Banyuwangi. Kewajiban mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Pihak yang terlibat: perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Peran mengikuti pelatihan. Hak mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan dan kewajiban memanfaatkan bahan alami untuk dijadikan bahan pewarna. 6. Apa yang akan terjadi bila salah satu dari orang-orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut tidak melakukan peran dan kewajibannya masing-masing? Jelaskan kemungkinan tersebut pada tabel berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 164 bagian bawah. Pihak yang terlibat: masyarakat osing. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, maka yang terjadi motif batik Banyuwangi tidak akan berkembang dengan baik. Pihak yang terlibat: Merdi Sihombing. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, yang terjadi kreasi motif perajin batik di Banyuwangi tidak berkembang. Pihak yang terlibat: Abdullah Azwar Anas. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, yang terjadi geliat industri batik di Banyuwangi akan berkurang. Dan pihak yang terlibat: perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya, yang terjadi lingkungan tercemar karena menggunakan bahan pewarna kimia. Kemudian pada halaman 165, kesimpulan yang didapat tentang pelaksanaan tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat adalah: dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.